tema pada pagi hari ini kalau nanti disepakati yaitu tentang diminta saya membahas tentang istijroj. Ini saya belum pernah membahas ini secara detail, tapi karena Pak Salito yang meminta, mohon bisa membahas tentang istidroj. Itu ya, syukur-syukur nanti kalau waktunya ada bisa membahas, atau di tengah pembahasan nanti kita juga berbicara tentang persiapan untuk saum Ramadan, karena sekarang sudah tanggal 24 Sya'ban. Muhammadiyah sudah memutuskan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April, yang dimungkinkan pada tahun ini mulainya bisa jadi berbeda dengan pemerintah. Pemerintah sangat mungkin nanti karena ada standarnya beda akan jatuhnya pada hari Ahad. Ya, kalau saya sederhana saja, ya semuanya punya dasar hukum. Cuma kalau saya pikirannya berdasarkan atau dengan ilmu yang dimiliki sekarang, manusia itu sudah bisa menghitung kapan akan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, dan hitungannya itu detail. Misal 5 tahun lagi akan terjadi gerhana bulan pada jam sekian selama sekian waktu, gitu kan? Gini apa betul? Nah, sehingga dari situ saja saya sebagai orang awam, apalagi untuk menentukan 1 Ramadan itu lebih mudah. Menentukan yang detail saja, jelimet aja kita sudah diberi ilmu oleh Allah. Itu kan begitu ya Pak ya. Sehingga bismillah, dengan keyakinan yang mantap kita memulai saum Ramadan pada hari Sabtu, sehingga malam Sabtu kita sudah melaksanakan sholat taraweh. Itu kaitannya Ramadan. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu tentang kewajiban saum ya, yang berakhir dengan la'alakum tattaqun, artinya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, hamba Allah yang bertakwa inilah kita kalau membahas tentang takwa ini tidak boleh bosan dan tidak ada henti-hentinya, karena bekal yang paling baik ya, atau bekal yang utama, bekal yang paling penting atau satu-satunya bahkan bekal agar orang ini hidup bahagia, selamat, sejahtera dunia wal akhirah, itu hanya satu, yaitu menjadi muttaqin, menjadi hamba yang bertakwa. Sehingga kalau kita ingin bahagia dunia, bekalnya apa? Takwa. Ingin bahagia akhirat, bekalnya apa? Takwa. Enggak ada bekal lain. Itu secara mudahnya begitu. Sehingga akan rugi, bahkan celaka orang-orang yang tidak menjadikan takwa ini sebagai bekal di dalam meniti kehidupan. Itu di dalam meniti kehidupan, maka akan rugi. Sehingga betapa karena begitu pentingnya takwa, Rasulullah SAW setiap bermajelis, hampir setiap bermajelis ini berwasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan. Bahkan dalam khotib atau khutbah Jumat, salah satu rukunnya adalah khotib harus mengingatkan pentingnya menjaga ketakwaan ini. Nah, puasa yang akan kita laksanakan besok pun itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, juga tujuannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Nah, di antara hamba Allah yang bertakwa nanti kita harus paham tentang istidraj ini agar kita hati-hati. Ada yang bisa membedakan, nanti kita istidraj ini akan ada bedanya dengan satu. Pertama mukjizat, yang kedua irhas, yang ketiga karomah, yang keempat ma'unah, yang keempat istidraj. Nah, kita akan bahas istidraj ini. Saya tidak tahu kok Pak Sarito ini minta bahas istidraj ini, latar belakangnya apa ini? Nggak tahu ini apa latar belakangnya kita nih. Kok pengen bahas tema ini karena ada apa itu? Mungkin kan keinginan itu biasanya di latar belakangi gitu. Ya. Nah, nanti gambaran mudahnya istidraj begini. Walaupun nanti saya akan detail. Kalau kita melihat kita melihat ada orang bergelimang dengan maksiat, tetapi kelihatannya hidupnya sangat apa? Sangat bahagia. Dia bergelimang maksiat, rezekine lancar, ora tau meriang, dipercaya ning masyarakat, jabatannya munggah terus, tetapi ninggalna sholatnya bolong-bolong, ora tahu meng masjid apa mending ngaji, Al-Quran jauh dari dirinya, tapi dilihat oleh orang dia lancar-lancar saja. Ada nggak manusia begitu? Nah, banyak. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kira-kira kalau begitu menurut jenengan itu sebuah karunia nikmat yang harus disyukuri atau laknat? Nah, ini atau ujian. Nah, nanti kita bisa membedakan antara itu ujian atau ini laknat begitu. Ustadz Abdul Somad menyampaikan istidraj itu adalah laknat berbaju nikmat. Sebenarnya laknat mung kelambine ketone kaya. Nah, bahaya napa wonten iki? Bahaya. Nek homer pelaku kemaksiatan, kejahatan, keburukan yang nyata itu jelas, Pak. Oh, dia ngombe homer, barang yang haram, mencuri jelas haram, berzina haram. Dia kemudian dengan seperti itu dia sadar bahwa ini haram, mau aku bisa ninggalna. Moga-moga aku bisa tobat. Tapi kalau diberi nikmat yang sebenarnya laknat, yang lihat pun kayak kita ngelihatnya kan penak temen dia, uripi ya, kan begitu. Ujarku kok apa baik keturutan, orang tahu meriang manik itu. Nah, ini anaknya ya jadi wong kabeh ya, emang orang sing dadi ketek ya dadi wong. Nah, ini misal begitu. Nah, apa itu istidraj? Nanti pengertiannya dulu ini ya. Dari berbagai macam sumber. Istidraj adalah azab Allah yang diberikan secara perlahan-lahan tanpa disadari manusia karena dia lalai dengan kenikmatan dunia yang dimiliki. Ini malah bahasanya azab nih, Pak. Azab Allah yang diberikan secara perlahan-lahan. Nah, sehingga nanti kita bisa membedakan kalau dapat sesuatu kira nikmat apa laknat. Itu nanti kita akan begitu. Gitu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan, mengartikan istidraj adalah apa? Jebakan berupa kenikmatan duniawi. Ini jebakan berupa kenikmatan duniawi yang membuat orang lupa diri dan terus bermaksiat karena merasa tetap diberikan anugerah.
Jadi dia merasa bahwa yang diberikan ini anugerah, nikmat dari Allah. Kok ngaji sholat bukti ini meriang ora iso ngapa-ngapa. Kere bae lagi bahasane kan. Kere bae. Aku sing kadang-kadang sholat, kadang memujud yo. Apa kurang tekan aku. Awak sehat, ora tahu meriang. Kerja ngerti dewek bok, biyen aku dadi apa sih dadi apa? Itu anakku kayak lebu mana ya alhamdulillah tak siapna sekian ratus juta lancar siki wis dadi apa itu Pak. Iya, jadi itu sing penting masjid ya nek cover bae lah, yang penting kan mencukupi kebutuhan keluarga. Wis kurang apa anak kayak motor wis siji-siji. Wah, misal begitu. Ini dan itu merasa itu sebuah anugerah, sebuah karunia. Tidak merasa itu adalah sebuah azab atau laknat. Ini lebih berbahaya dibandingkan kemaksiatan yang jelas. Kalau kemaksiatan yang jelas kan, wah jelas ini maksiat. Orang juga ngelihat maksiat, pelakunya juga merasa itu sebuah maksud. Tapi kalau istidraj ini kadang orang lihatnya nikmat, pelakunya melihat itu sebagai anugerah. Jadi nikmat saja, enjoy begitu loh bahasa anak mudanya. Iya, jalan saja terus. Nah ini, maka menjadi wajar ketika orang-orang yang berada di dalam jalur kesirikan itu nggih, jelas syirik nih, tetapi karena dia merasa dengan kesirikannya kebutuhannya terpenuhi, dia merasa itu bukan syirik tetapi sebuah anugerah. Wah mengene tak tambani aku lagi mari begitu kemari dia merasa itu anugerah. Itu kayak kemarin pawang hujan misalnya, iya kan? Misal itu benar-benar mandek, wah udah setengah aku dikabul, itu begitu. Jadi ini lebih bahaya ibu-ibu istidraj ini dibandingkan yang lain. Gitu. Kalau Ustadz Ahmad Sarwat menyampaikan bahwa istidraj adalah hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Jadi daroja ya berasal dari kata berangsur begitu, berangsur. Nah ini ada di dalam surah Al-Qalam ayat 44. Nanti bolehlah dicek di rumah ya, karena ini waktunya nanti terbatas. Nah, saya sampaikan artinya. Nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Ibnu Katsir ya menyampaikan, menafsirkan begini, orang yang bersangkutan tidak merasa hal itu, bahkan mereka mengira bahwa hal itu sebagai penghormatan dari Allah untuk dirinya. Nah, kan luar biasa kan? Jadi bisa baik Pak, dukun-dukun kayak merasa mendapatkan penghormatan dari Tuhannya. Itu loh. Oh wah, bukti ini aku kayak wong sing tak sembuh nang aku wis pira. Sing jere ning dokter ora mari mengene lantaran tek naik. Nah, sampai misal begitu loh. Jadi dukun pun bisa jadi merasa itu sebuah penghormatan. Nah ini berdiri banget ini. Padahal kenyataannya kebalikannya, yaitu penghinaan. Ini Ibnu Katsir ya menafsirkan surat Al-Qalam ayat 44. Itu dalam sebuah hadis, ini tidak disebutkan rawinya tapi kita ambil hikmahnya saja.
apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka hakikatnya adalah istidraj. Nah, ini sekarang sudah mulai ada gambaran ya. Iya. Jadi kalau ada orang diberikan nikmat tapi dia masih maksiat, itu, maka itu hakikatnya adalah istidraj. Itu. Jadi kalau itu nikmat, ya nikmat yang membawa kepada ketaatan, meningkatkan ketaatan, bukan sebaliknya. Saya sampaikan kalau Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa istidraj adalah laknat berbaju nikmat atau azab yang tertunda. Oh, ini asli medeni banget nih. Mung ora kerasa, bahkan banyak orang tertipu. Itu. Nah, saya mencoba mencari referensinya, ilmunya, diantaranya tanda-tanda istidraj. Yang pertama, selalu mendustakan nikmat dan ayat-ayat Allah. Ini saya perhatikan, ini ayat dipakai juga sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Agim. Ini menggunakan Quran surat Al-A'raf ayat 182. Ada mushaf ya, Quran, minta Pak. Ini belakangnya saya masih bisa baca nggak? Al-A'raf itu surat yang ke pinten Bu? Bu, mboten hafal. Hafalen apa Bu? Yasin. Yasin surat yang keberapa? 30. Nah, Al-A'raf itu surat yang ke 7. Kita cari 182. Al-Quran itu ada berapa surat Ibu? 6.000? Enten pinten Bu? 104. Surat yang terakhir surat apa Ibu? Al-Quran niku kitab suci ne sinten? Sinten nggih? Kitab sucinya umat kita, kan umat Islam. Kenapa kita jauh dari Al-Quran? Oh, umurnya pun pinten nggih? Nah, iya. Ini tanda-tanda korban ghusul fikr, perang pemikiran. Jadi musuh-musuh Islam itu karena belajar dari pengalaman, dari sejarah, kalau orang Islam itu nggak bakalan bisa dikalahkan secara fisik di mana saja. Karena nek wong Islam kuwi dijakon gelut, kon perang, ora ana mundure asal untuk agamanya. Karena prinsipnya apa? Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati. Itu aja. Jadi wong Islam ini dijak perang saking senenge, asal untuk kepentingan agama. Nek aku menang mulia, nek aku mati syahid, wis ora ana mundur.
musuhe aku kudu menang, nek aku menang entuk harta. Kalau umat Islam perang nggak berpikir harta. Wah nek kaya ngono wis medeni banget Pak. Gelut karo wong sing ora ana wedine kan mesti wedi malah ngewen iku. Lah wong Islam niku lah karena umat Islam prinsipnya begitu, akhirnya musuh-musuh Islam belajar dari pengalaman. Wong Islam gue ora perlu diperangi secara fisik, tapi peranginya adalah pemikirannya, pola pikirnya yang namanya husnul fikr. Apa maksudnya perang pemikiran? Biarkan dia Islam tapi jauhkan dia dari nilai-nilai Islam, dan itu sudah terjadi, terbukti. Faktanya kita umat Islam ternyata jauh dari Al-Quran. Umure wis swidak urung edek karo Quran, arep edek kapan? Masa muda lupa dari Al-Quran, tidak pernah belajar, bahasa wis tua arep sinau isin, kan begitu. Itu biarkan mereka ini dengan Islamnya, tapi jangan dengan nilai-nilai Islam. Itu terjadi sekarang. Jenenge Ahmad entuk, tapi perilakunya aja ngasih Islam. Silakan bangun masjid nggak apa-apa, tapi aja ngasih masjidnya makmur. Terjadi mboten iki? Coba di Kejawang ada berapa puluh masjid, tapi sing subuhane ngasih 10 baris ana apa ora? Masjidnya apik-apik mboten? Apik. Nek kon bangun masjid, oh sedekah akhirat. Ayo kon meng masjid. Itulah, dan kita sudah jadi korban. Ngeri. Iya betul, kenyataan. Masjidnya banyak. Iya. Tapi subuhan ki ning kene ketone be ora ana orang soft ketone lho. Cari jenengan di mana ada masjid kok kalau subuhan penuh. Ini besok penuh ini, malam Sabtu. Iya, malam terawih. Oh, masjidnya wis sesek ya, perlu didak, perlu diperlebar. Iya, nek delenge lagi terawih pertama apa Jumatan. Tapi nek delenge sholat subuh masjidnya ober banget. Ingin apa betul? Nah, itu kenyataan. Jadi akhirnya karena umat Islam nggak bisa dikalahkan secara fisik, maka dikalahkan lewat pemikiran. Men ke Islam tapi pola pikirnya tidak Islam, perilakunya kemudian tidak Islami. Malah kalau bisa memusuhi Islam itu sendiri, dan sekarang terjadi itu. Inilah yang terjadi. Sehingga orang berbondong-bondong membangun masjid, tapi susah untuk mengisi masjid. Itu terjadi. Kalau saya melihat masjid ya silakan. Kalau perlu tiap RT ada masjidnya nggak apa-apa. Tapi ya gue kosong kabeh. Suaranya seru-seru wong nganggo corong, nganggo adzan, Allahu Akbar, tangi krungu kabeh. Iya, tapi sing mangkat siji loro. Bocah nom siki jalan-jalan ke Gunung Slamet, ke Condong itu. Condong namanya apa ya? Ya kuat. Padahal aduh butuh tenaga, jalan naik. Perjalanan paling berat di dunia ini cuma satu, jalan ke masjid. Berat itu. Perjalanan paling berat itu, Pak. Tidak semuanya kuat. Tidak semuanya kuat. Bocah nom sing gagah kayak orang ana sing ning subuh, orang sing kuat mau masjid, Pak. Mong Condong tak kuat, Gunung Slamet, Gunung Merapi gagah. Begitu kon mau masjid, artinya apa? Kita sudah jadi korban, anak kita lebih-lebih.
Jenengan sebagai orang tua di masjid, anaknya turu. Nah, jal niku pripun? Kira-kira nek anak kayak gue ngesuk nek akhirat diminta tanggung jawabnya mboten tiyang sepuh. Jenengan arep gugah melas lah kanu mikil ujarku turune tekan bengi ora digugah. Cara berpikir begitu pun sudah salah, korban pemikiran. Sekarang jadi korban pemikirannya wis banyak banget. Nah itu kita kembali Al-A'raf 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi ciri orang Israel yang pertama adalah mendustakan nikmat dan ayat Allah. Nah, terus mereka dibiarkan. Itu jurnal. Mendustakan ini berarti dia tidak harus orang kafir loh Pak. Ya, iya apa tidak? Jadi dia sangat mungkin orang Islam tapi mendustakan ayat Allah. Orang percaya. Contoh wong ora percaya gampang karo Gusti Allah, Bu. Yang memiliki rezeki sinten? Allah ya, yang membagi rezeki. Yakin itu? Kalau orang Allah takdirkan hidup, Allah juga yang punya kewajiban memberi. Ada nggak orang mati kok orang asik leleren orang isamangan? Nggak mungkin, karena Allah sudah menjamin rezekinya. Tapi ada orang kok korupsi, kenapa? Ya karena dia tidak yakin dengan rezeki, dengan Allah itu. Jadi orang yang korupsi, orang nyolong itu aslinya orang yang tidak yakin gitu. Nah kembali, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami ini, walladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, jadi kita berhati-hati. Karena apa? Karena ketika seseorang ini mendustakan ayat Allah, mendustakan nikmat dari Allah, Allah biarkan. Dan tadi dia merasa itu bukan sebuah ujian, apalagi azab apa laknat, malah merasa itu sebuah anugerah. Itu. Yang kedua, selalu berbuat maksiat. Jadi lebih banyak berbuat maksiatnya. Ketika dia diberikan nikmat, mestinya nikmat untuk taat, malah ini nikmat untuk maksiat. Nah, ini mulai ketemu sekarang. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah ternyata itu untuk taat, insya Allah itu anugerah. Tapi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah ternyata untuk maksiat, yakinlah itu adalah laknat. Apa nikmat yang Allah berikan pada kita? Banyak. Nikmat mata, bisa melihat. Kalau ternyata mata yang Allah berikan digunakan untuk taat, banyak membaca Al-Quran, insya Allah ini anugerah. Tapi kalau nikmat dari Allah berupa mata digunakan untuk banyak maksiat, ini laknat. Ini Al-Quran terdiri dari 30 juz. Adakah jamaah yang satu hari satu juz selesai? Belum. Yuswane pinten? Satu hari satu juz saja tidak bisa.
Coba. Padahal bagi orang yang membaca Al-Qur'annya sudah lancar, membaca satu juz itu paling butuh waktu 45 menit. 10 lembar itu loh. 30 sampai 45 menit sudah cukup. Dan ternyata banyak orang muslim yang gagal. Baca saja tidak bisa. Sibuk. Tapi kalau nyekel HP setengah jam sebentar apa lama? Sangat sebentar. Kira-kira kalau lah ini kan belum dihisab kita ini. Kalau ada pertanyaan, neng apa biyen neng dunia ora isa maca Quran sedina sejus. Waktune sibuk kula neng apa nek WA-an dolan HP isa ngasih jam-jaman. Nah, kita sudah nggak bisa apa-apa, Pak. Apa pembelaan kita coba? Ayo. Pripun kami? Ya mumpung guru ditakoni ning malaikat, kita bertanya sendiri sekarang itu loh. Lah nek neng alam barzah dine Quran kon diwaca maca tok wis sedina ora isa sejus. Ngene dolan HP, ngene nonton sinetron, ngene ngrumpi luwe. Nah kira-kira nek kayak gue jawabannya neng malaikat gue digebuk apa di niki medeni Pak nek makatane iki Pak nek wis tekan kono mikir. Masalahnya tidak ada di antara kita yang tidak akan mati. Kita akan mati semuanya dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Quran sing njenengan duwe kowe ning omah monggo pajangan apa diwaca. Paling hebat ya diwaca, dipahami, diapala, dilakoni wis paling hebat. Dene urung bisa memahami, ya paling ora kecintaan kita pada Al-Quran dengan cara kita membaca sehari jangan kurang dari 1 juz sebagai bukti cinta kita kepada Al-Quran. Niku lho. Apa mending ibu-ibu lah nek gelem bae. Ana waktu sithik 5 menit apa 10 menit maca entuk rong lembar gretang. Oh apa maning wong jenengan arep subuh maca 2 lembar, bar subuh 2 lembar, arep zuhur 2 lembar, bar zuhur 2 lembar, iki sedina wis gelem 2 juz, Pak. Kalau 2 lembar 2 lembar. Itu. Nah, ini. Tapi ternyata banyak yang gagal. Kembali, jadi kalau nikmat yang Allah berikan untuk taat, insya Allah ini anugerah. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan untuk maksiat, ini adalah laknat. Nah, tinggal nikmat Allah itu apa saja. Tadi baru mata, belum telinga, belum tangan, belum kaki, belum mulut. Nah, ini nikmatnya sangat banyak. Itu begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Saya menggunakan rumusnya Hakim ini. Jadi ada ukurannya yakin, patuh, pasrah. Gitu. Ketika kita diberi dunia oleh Allah, apapun bentuknya, ketika jenengan diberikan harta yang banyak, kok Anda tambah yakin bahwa harta ini yang ngasih Allah. Kemudian jenengan harta ini dengan kepatuhan yang tinggi jenengan sedekahkan di jalan Allah, kemudian pasrah kepada Allah, pasti Allah akan mengganti lebih banyak. Nah kalau seperti ini akan naik lagi, berarti ini benar-benar karena ternyata dia diberikan harta, diberikan dunia, menjadikan keyakinan kepada Allah semakin tinggi. Ini jadi ukurannya itu aja, Pak. Ketika jenengan diberi dunia apa saja, bisa nanti kita bahas, bisa harta, bisa jabatan, bisa anak, bisa pengikut, bisa kesehatan, pokoknya apa saja. Ketika dengan 3 tolak ukur tadi
kira-kira dikasih harta, keyakinan kita kepada Allah, tauhid kita makin meningkat tidak? Diberi harta ismalah terus apa jenenge royal duitnya go. Nah ini kan berarti diberi ini udah gagal. Ketika diberi bukannya makin yakin, bukannya makin patuh, bukannya makin pasrah kepada Allah, tetapi justru sebab ada contohnya orang yang diberikan harta gagal. Di era Nabi namanya Sa'labah, di era Nabi Musa namanya Korun kan, maka disebut harta karun. Itu orang-orang yang gagal dalam. Nah ini contoh istidraj dalam hal harta, nikmat harta. Diberi harta bukannya semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh. Sa'labah itu kisahnya kan dia seorang sahabat yang sangat miskin, kemudian minta didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya. Rasulullah SAW ini wis ngerti, jadi ketika dijaluki donga wis apa ya, memalingkan muka molah aslinya. Tapi karena Sa'labah mau mohon dengan saya doakan aku jadi wong sugih gigi, akhirnya didoakan dan terkabul. Sing tadinya dia rajin banget sholat ora tahu telat, bahkan dikenal sebagai merpatinya masjid lah, wong sing paling rajin neng masjid. Tapi kenapa ketika dia diberikan harta dikit-dikit di situ kan dikasih kambing atau domba ya, mulai siji dadi loro dadi papat dadi 8 dadi 16 dadi 30 rok, mulai 30 rok jamaah mulai telat, 30 rok dadi 24. Nah begitu di atas 100 wis jamaah bukan telat lagi, mulai kurang. Sing mau neli jamaah 5 waktu kis mulai dari mung subuh maghrib isya duhur asar wis ora keton neng masjid, wasawis ribuan wis ora tau maring masjid. Ini Sa'labah. Inilah contoh harta atau dunia berupa harta, berupa nikmat yang membawa kepada kemaksiatan. Ini istidhaj, nikmat malah menjauhkan dari Allah. Jadi nek bahasa mriki namine niku dilulu Bu, dijor. Jenengan kan kadang nek ana wong wis saking kesuwe kan wis jor bae lah. Ora usah diperhatikna apa bae njaluke di naik. Itu bukan karena cinta tapi karena saking gemleteke, ya itu laknat. Allah berikan semuanya di dunia tapi di akhirat nanti dia hanya akan menerima azab. Soalnya untuk apa-apa maning Pak. Olahraga ya kan, fit-fitan, main sehat, iya kan, push up hebat, larine hebat, tapi meng masjid orang kuat, gue ngapa olahraga nih? Kini nganggo ilmu hakikat ke rekasan nih Pak, melayu lapangan kuat, seruang ke Jawang PP lari loh. Tapi begitu anak adzan hanya 200 meter orang kuat. Niki nopo namine cobi? Go ngapa ngone olahraga? Niki nun sewu lho. Ya orang nawa sing lagi olahraga karena tersinggung nggih. Iya, aku mung karo jenengan tok niki. Nggih. Engko nek balian nama olahraga jadi cegat nih dadi masalah jenengan. Ya Mas, ini olahraga mau apa? Sehat-sehat kayak gitu jalan aku takon mau subhanang masjid ora ya ora Pak, ayo percuma ngene sehat. Kalau kita bicara ilmu hakikat kayak gue Pak, lu kok ngapa sehat teh sampean bisa ngepitkan seru ngomong sempor kuat tapi faktane 200 meter meng masjid orang nggak ada nilainya.
Lho kowe nggone olahraga go ngapa nek ora go ibadah? Sing gawe sehat apa? Allah. Lho wong Allah memanggilmu kok kamu abaikan. Aja-aja olahragamu itu istidraj bisa jadi, Pak. Mendicor bae ngono. Jadi nanti ada tanda-tanda orang istidraj kowe ora tau meriang. Jadi wong ora tau meriang malah istidraj. Bisa. Nah, engkau moga-moga sampai sehat terus. Jadi sehat terus aja merasa senang. Karena sehat, karena sakit itu kan mengurangi, menghapus. Makanya orang kita harus punya ilmu. Jadi meriang karena wong duwe ilmu, wong iman nyantai, Pak. Nyantai. Gitu. Tapi nek orang duwe iman, orang duwe ilmu, ya gue mau. Olahraga dasarnya mong ilmune ilmu sekuler, mensana and corpore sano gue, bukan ilmu agama. Jadi kita sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus malu. Anak-anak kita bisa kesana kemari dengan riang gembira naik motor, tetapi ternyata kalau ada adzan anak kita nggak pada ke masjid. Kita harus malu. Dan jenengan besok ditanya itu pas adzan lagi ngapa jenengan ambil air wudu? Iya, sholat. Anaknya kon sholat ora? Nah. Niki. Jadi kita juga harus memikirkan anak kita, karena tanggung jawab seorang ibu adalah mendidik anak. Ini anaknya orang pada sholat sing salah sih tan. Oh bapak ke. Sing adil nek biji. Urut-urutane kan anak. Urut-urutane nek anak ora salat sing disalahna sama iki. Biunge. Jadi jenengan tanggung jawab abot, Bu. Engko gisit urusan bapak engko gisit. Masalah kula bapak niki. Iya, membela diri ya ora urutan. Sabar. Jadi jenengan niku nek anake telu ya tanggung jawab, nek anake ora isa salat tanggung jawab biung. Ora isa maca Quran tanggung jawab jenengan. Kok deneng lho. Wong tarbiyatul aulad kan ibu. Lah nek ngasih ibune ora salat sing salah bapake. Nek ibune ora sama maca Quran sing salah bapake. Urutannya kan kayak gue. Iki lho. Iya, urutannya nek bojone ora isa salat jenengan berkewajiban ngajarin. Maka dadi wong lanang aja mung seneng nek wis ngewe duit terus ra mung tanggung jawab. Ora. Sini tanggung jawab pembinaan, memberikan ilmu. Itu begitu. Lah jenengan nuwun sewu, ya nulis moe dhewek dadi aku wani jenengan. Anake ora salat, ora bisa maca Quran, ora tau gelem ngaji, ora wani aru-aru. Anake siapa gue? Anake dhewek. Iya kan? Wis, siapa sing wani aru-aru, anake ora mau masjid. Siapa sing wani ngomahi anak orang masjid jal ngacung? Ora diomahi, ibu-ibu iya. Oh, jawabannya cuma anaknya angel. Iya memang iya. Tekwalik maning. Anak itu cermin dari orang. Ayo, kena maning jenengan deh. Anak itu cermin dari orang. Wes, berarti nek siki anaknya angel, masalahnya ngapa ya? Nah, ini masalah, Pak. Inilah korban Rasul fi perang pemikiran. Berat itu didik anak.
nangis tukokna motor masih diutang-utangna. Tapi orang mau masjid jenengan kudune bengi tangi jam 2:30 jam 3 nangis, ya Allah aku ndek anak kok angel temen ora gelem mau masjid, ya Allah ya muqallibal qulub, engkaulah yang maha membolak-balikan hati, sungguh anakku ini milikmu ya Allah, engkau yang memiliki hati anak saya. Kita mintanya kepada yang punya hati. Jadikan hati yang lembut buat anakku, jadikan dia untuk mudah pergi ke masjid, untuk mudah taat kepadamu. Nangis jenengan karo sing duwe hati, yaitu Allah. Jadi aja mung mumet ngoletna HP gua anake ngasih ngutang-utang anake ene. Tapi anaknya orang mau masjid, orang ditangisi, orang ditahajudi, nuwun sewu nih. Ya nggak diterusna, ibu-ibu model apa kayak gitu? Wah, tuh, ini sepak sarito aja ngundang kayak maning ya, serat dadi, ngaji domai tok, ya ora domai bu, saking emane kula dumateng panjenengan, ya, saking emane dadi aku gelem ngomong kayak gini. Itu kenyataan. Ada seorang ibu yang anaknya itu bergelimang kemaksiatan, dia sudah menyerah, nek mau ngomongi kayak mau kayak angel, tapi akhirnya dia lupa bahwa yang punya hati adalah Allah. Ya saya kasih masukan, sing duwe anakmu siapa? Allah. Sing duwe hati anakmu Allah. Wis njaluk karo Gusti Allah urung. Nah, kamu terlalu sombong sebagai seorang ibu. Rumangsane nek kowe ngomongi anake terus manut. Dia nggak sadar ketika kecil bopong anake karo nonton TV anak adat ya ora digletakna. Ini kan membekas di memori bahasa wis gede anaknya konsolat ya angel. Jal ketika masih di kandungan Allahu Akbar ambil air wudhu, lahir masih kecil begitu, itu udah dengan sendirinya kecil disambi maca Quran. Nanti ketika jenengan sedang duduk atau selesai sholat, anaknya merangkang jat Quran diwekena, maksudnya kon ngaji. Kalau sudah seperti ini besarnya akan terdidik. Jenengan jago anaknya nguripna TV, maksudnya oh game maksudnya dididik waktu cilik tukang nonton ya bubar. Saya sarankan minta ke Allah, kalau bisa nek jenengan bengi ora keton wong isin duwe halaman rumah ora ketang sithik, salat tahajud aja ning jero omah ning latar. Udu maksude kowe riya men tanggane pada ngerti kowe udu, tapi men ndeleng langite kowe langsung iki lho. Arep donga iki ya Allah anu pada bolong. Terus dadi kepikiran iki ngerdandan teng pira, ya ora dadi. Jadi keluar seolah-olah kita benar-benar melihat ya Allah, nangis ya kan? Itu loh. Perlu anaknya turu bu ya. Ini yang masih punya anak kecil apalagi nama putung ya. Nek anaknya turu nembe liep, bacakan kalimat thayyibah, Al-Fatihah atau apa atau sholawat terserah. Jangan dikira nggak mendengar, sarafnya mendengar Pak. Itu begitu. Nah, itu namanya pendidikan tarbiyah untuk anak-anak. Nah, kita lanjutkan dulu. Imam Syafi'i menyampaikan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit, maka tengoklah ke dalam belakang, ke belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Nah, kadang ana wong saking
percaya diri ini loh Pak, aku orang tahu meriang, orang tahu padahal yang ibadah ya jarang, ya ora masjid ya orang, ngaji apa mending, orang tahu meriang. Lah ini kalau orang nggak punya ilmu kan ngelihat iya kayak orang tahu meriang ya, ini justru bahaya. Berbuat maksiat orang tahu meriang berarti dosanya orang di, tapi nek wong meriang ya moga-moga penggugur. Maka kita doakan kan la ba'sa tahurun insya, moga-moga sakit yang engkau derita ini menggugurkan, membersihkan dirimu dari dosa. Tapi yang anak wong meriang jenengan ya orang perlu terus alhamdulillah kowe meriang ya, dosamu dikurangi ya ora kaya gue jenenge nuduh. Itu cukup untuk diri kita sendiri. Jadi yang anak jenengan meriang, anak wong tilik ya ora perlu keluh kesah, alhamdulillah diparingi meriang. Jadi harus ngerti ilmunya itu pemberian Allah apapun asal menjadikan dekat dengan Allah, alhamdulillah. Meriang dadi ora kelantangan, ora lunga-lunga, malah sering zikir, baca Quran. Waktu orang meriang, maca Qur'ane begitu meriang, rajin maca Quran. Begitu. Ya meriangnya meriang masih bisa untuk tadarus misalkan. Biasanya lunga-lunga karena sakit bisa 2 juz sehari malah. Berarti ini sakit yang menjadikan ingat dan dekat kepada ini karunia, Bu. Bukan sebuah musibah. Sakit itu tergantung bagaimana dampak dari sakit. Tapi nek sakitnya menjadikan dia putus asa, malah mendukun, ini musibah besar. Itu pun sampai sini nggak apa-apa untuk pemanasan. Ada pertanyaan? Nek maca Quran kenapa kok cepet ngantuk? Nek nonton sinetron kenapa betah? Nah misal ki liane, jadi jawaban ini bukan hanya untuk satu Kenapa nek maca Quran orang asih selembar ngantuk, nek nonton TV betah, dolanan HP apa maning, nek ngerumpi lebih-lebih. Jadi begini rumusnya. Kalau kita ini cinta pada sesuatu, maka kita akan senang berdekatan. Gini apa betul? Niki rumus umum loh. Rumus umumnya begini. Kayak insya Allah kan wongnya wis tua-tua wis pada bojo lah. Tahu dadi wong nom kan. Biyen waktu esin nom, ketika urung dadi bojone, apa dadi bojone kuwi anu pengantin anyar, apa dadi pacare, nek mung 2 jam kuwe sedela apa suwe? Sedela apa suwe? Kenapa sedela? Saking senengnya. Nunggu yang dicintai, nunggu nggih. 5 menit rasane 1 ngapa sih ora teka-teka? Ya, iya ra. Ado omahe kejawang, biyen pacare wong sempor dilakoni ngepit. Ya ra, zaman gemian. Kan dia ngepit monceng nak aslinya nyaput kesel, ditakoni kesel mas, jawabannya apa? Nah, ngaku temenan kan, anu jujur pengalaman sih ya memang kayak gue Bu. Itu artinya ketika cinta sudah hadir, maka akan menjadi kita akan ingin berlama-lama dengan yang kita cintai, ingin selalu dekat dengan yang kita cintai, ingin menyebut selalu orang yang kita cintai. Gini apa buatan? Oh jenengan nek si jenengane bojone gemian mesti mbok arep turu be diejak. Biyen waktu nom karena cinta. Maka pertama Bu, tumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita kepada Al-Qur'an. Tumbuhkan dulu, jadikan kebiasaan.
caranya begini kalau model saya. Nek jenengan kuate maca selembar, nek rong lembar ke ngantuk, maka jangan dipaksakan. Khawatir nanti bahasaannya malah jadi selembar seret ngantuk mandek kene patesin seret, wis kan? Kira-kira ngantuk kayak gue bener-bener ngantuk terus turu apa karena godaan setan kira-kira? Kita yakini godaan. Nah, nek godaan setan mandek jenengan kletak aktivitas lain. Begitu wis manten fresh, cekel Qur'ane maning, maca selembar maning. Kayak gue carane. Lho nek siki kan ora ngantuk kletakna urusan liyane ora dibuka maning. Niki nuwun sewu niki nggih contoh nggih. Bukan berarti apa-apa. Go contoh. Bismillah, moga-moga bukan. Nah, saya bawa begini. Ini artinya apa? Nah, saya kurang selembar nih. Kurang selembar. Ini kan 1 juz. Nah, begitu nanti ada waktu baca paling enggak nyampe 10 menit 1 lembar. Selesai kan? Orang ngantuk maknanya mau selembar. Tapi nek ngasih langsung sejuz ya tekluk lah kan ya, jadi modelnya begitu selembar betakna. Syukur-syukur jenengan beli Quran yang 1 juz ini, 1 juz 30 buku gawa karena waktu bismillah neng masjid nunggu sholat maca selembar, bar sholat maca selembar, orang ngantuk. Tapi nek jenengan paksakan ya wis wayahe bengi urung target maca Quran wis ngantuk temenanan, ngerti Quran tambah ngantuk. Nek jenengan ngerti Quran tambah melek wis jenenge wis cinta. Tapi nek ngerti Quran maca ngantuk wis jenenge cintanya masih palsu. Iya, belum sih, masih dilatih terus sih. Tapi nek jenengan wah begitu ana wong maca Quran nikmat, nyekel Quran baca nikmat, rasanya dengan Al-Quran pengen berlama-lamaan. Wah gue karena jenengan wis ngumur kayak gue harap kapan mana nih orang si mumpung wis tua. Oh lo ya iyalah kepriye sih. Iya Pak, aku nek ngajarin pensiunan nek mumpung jenengan wis pensiun. Lho dari Pak Mudin, iya mbiyen nek urung pensiun sibuk. Siki wis pensiun gunakan cari ilmu ibadah. Jadi mumpung wis tua sing semangat karena wis edek karo mati, meskipun tidak jaminan tapi biasanya sing tua mati disit. Jadi mumpung wis tua iki lho semangat ngaji, semangat maca Quran. Jelas ya? Ya, kalau kemudian itu memotivasi kita untuk berwudu terus, baik tidak? Wah, baik banget gue. Ayo, kan dengan membawa Quran kan termotivasi untuk wudu. Wudu baik sekali. Orang mau bersih suci. Apik ora wong ngawani Quran ngene ngene. Arep plesir, duduk. Bisa wis teka, ya. Wis arep makan, oh sit. HP ku ketinggalan, akeh ora kayak gue. Tapi ana ora, sit. Aku urung gawa Al-Qur'an, ora ana. Ana ora, Pak? Gawamu kena be, wis ana wisan. Hari ini kan arep salat, dene kotor temenmu kenane ya. Ora sida salat kene lah. Pirang-pirang lah. Pengalaman aku dalam ibu kayak gue. Iya, masya Allah. Jadi agar ngerti padasan kotor apa-apa terus orang sida wudu, orang terus oke nggak ngamal aku kita kersiki, berarti Allah mempertemukan saya dengan padasan tempat kotor, terkersiki lah sih. Jarang sih pikirannya kayak gue. Jelas gitu ya? Nah, pun ini cekap ya wis lah kok semangat Ramadan nggih.
Iya, iya. Esok maning lah. Iya. Sing santai tetapi entuk ilmu. Aja kesuwan. Wong wis tuh kesuwe mbiyen baik ya kowe. Aku sih iso rasa kesuh ning ngapasi wis tua. Lah ya kowe, Bu. Iso rasa kesuh aku. War ngapa-ngapa aku iso rasa kesuh. Wis tua. Wono sing malah tua tambah tua tambah dadi kesuwe. Lho rumangsa paling tua sih. Saya kira itu nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, moga-moga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang pas karena ini kan pertemuan baru sekali kula ketemu mriki nggih. Iya, moga-moga Allah mempertemukan di lain kesempatan. Saya sampaikan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan bonus apa saja. Jangan sampai kita nggak dapat apa-apa. Nih, nah ini ada ilmu khusus ya untuk menghadapi Ramadan biar kita dapat. Ibaratnya Ramadan ini toko gede banget membuka bonus kok dengan orang itu apa-apa. Itu ampunan, rahmat, maghfirah kan ya, pelipat gandaan pahala. Itu banyak banget, luar biasa. Maka jangan sampai tidak. Nah, target saya sampaikan Ramadan besok upayakan jenengan bisa khatam 1 kali minimal 1 kali nggih. Itu minimal. Nek ngasih ora isa khatam pisan jenengan wis ta. Ya apa ya? Ya istighfar sing akeh lah. Bener ini mung pisan tok ora khatam wis. Kok ngapa sebenarnya wektune ning jenengan. Itu. Nggih. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.